Kita berada di rumah di Rancamaya Bogor, karya Andra Matin berkolaborasi dengan Woodlands Indonesia dan BioLiving. Kita lihat yuk ke dalam desainnya. Baru saja saya menyusuri koridor di sini atau lorong yang bersifat lebih cair dengan rumput, kemudian aksesnya tidak langsung tetapi diputar dahulu, kemudian kita akan masuk lorong lagi, di mana dari lorong terbuka ke lorong tertutup ini adalah sebuah pengalaman ruang ketika kita ingin memasuki rumah. Nah, kalau tadi lorongnya atau koridornya terbuka, sekarang kita akan memasuki koridor yang tertutup, juga lighting yang lebih gelap, sehingga tercipta permainan rasa ruang di sini. Kita lihat ke dalam. Sebetulnya ini daerah antara ya, antara luar sama dalam. Jadi kalau lihat masih kerasa feelingnya kelihatan keluar, tapi udah di dalam. Terus kerikil ini kan material yang berbunyi, jadi kalau orang masuk juga kedengaran bunyinya, sama ya kasar lah. Jadi ini tandanya belum masuk rumah banget lah gitu. Ya, outdoor. Ini kan foyernya gitu loh. Foyernya bisa pilih sih, mau ke atas, mau ke sini gitu, bisa pilih kemana aja. Berarti ini persimpangan nih. Persimpangan ke ya. atas private, ke kiri berarti kita ke area publik, ke ruang tengah dan taman. Kita 4 tahun yang lalu Joshua bilang, Mas Ang boleh nggak bantuin bikinin rumah dari kayu. Wah, saya excited banget waktu itu. Kita melihat yang bangunan kayu, all of a sudden people touch, people smell, ya kan, and they hug it. Nah, itu yang membuat bangunan kayu itu sangat unik. It's a live material, jadi orang tuh secara natural tuh attracted dengan dia. Nah, that's the main difference, the feeling. Makanya kita bangun rumah pakai kayu. Jadi di sini kita bisa ngeliat bahwa the wood is the structure, ya kan, the structure is the finish. Jadi di sini kita nggak perlu untuk tempel-tempel lagi yang lain, bener-bener strukturnya kayu, finishnya juga full kayu. Rumah ini dibebaskan oleh penghuninya mau apa aja, sehingga saya juga tidak membuat rumah ini menjadi harus efisien gitu loh. Justru pengalaman experience yang dibutuhkan. Kalau enggak kan ya masuknya kenapa di sini ada sirkulasi lagi kan banyak sirkulasi. Tapi ini dibiarin aja supaya experience visual atau experience kita untuk masuk ke dalam rumah itu yang lebih penting dibandingkan sama function gitu. Nah, dari sini yang semuanya serba gelap, ketika masuk ke dalam area kamar, ini memang dibuat satu perbedaan di mana kamar sesuatu yang bisa lebih homey, lebih hangat gitu. Makanya permainan material itu menjadi esensial gitu. Jadi tempat buat tinggal, tempat buat tidur itu dibuat lebih terang, sementara sirkulasi itu memang dibuat lebih puitik lah gitu. Ini karena mungkin ini di Rancamaya juga ya, mungkin di Jakarta nggak seberani ini untuk memasukkan cahaya yang terlalu banyak. Tapi tadi dengan di Rancamaya ini angin udah lebih enak, udah kayak Bogor gitu, sehingga lebih cross. Saya berani untuk ngambil atap kaca. Makanya ini mungkin kayak sinar-sinar ini lebih kerasa lebih natural, lebih poetik ya dari atas gitu. Dan ini kan berubah-berubah, si sinar ini kan berubah-berubah.
Jadi kalau ini awalnya mungkin kan ini ketutup seperti ini, jadi lebih kelihatannya lebih simpel. Ya, Fungsinya kisi-kisi di sini apa Mas Am? dengan ada garis-garis gini sinarnya nggak ada lebih apa ya, lebih poetik ya dibandingin sama blong aja gitu kaca gitu kayaknya. Sebetulnya bisa disebut ruang tidur, tapi ini juga bisa juga dibuat ruang study room. Terus ini juga dibukanya bisa full supaya udara cukup, dan ini juga operable, bisa dimainin gitu ya sedikit-sedikit. Di lantai 2 ini ada layer, ada second layer ya, ada secondary skin. Apa alasannya dibuat kulit kedua seperti ini Mas Am? Sebetulnya ini semacam lebih ke arah privacy, ke arah tetangga sebelah. Seperti itu juga dia ada secondary skin cuma di dalam kali ya, pakai korden. Kemudian juga untuk mereduksi sinar matahari datang, terutama mungkin kalau pagi ya, karena matahari timur masuk sini. Jadi tergantung nanti siapa yang tinggal, apakah dia ingin dengan matahari yang langsung atau lebih terfilter. Bioliving memberikan beberapa alternatif, terus kita chosen yang ini. Ini kamar tidur kedua. Ini kita menuju kamar ketiga. Iya, kamar ketiga. Nah, ini juga selalu ada penetrasi visual gitu ya, bisa ngintip-ngintip ke bawah. Ini juga bisa ngintip di sebelah situ juga ke bawah. Ini toilet untuk 2 kamar ini. Kamar utamanya ada kamar mandi sendiri. Oh, dia ada koridor lagi. Ya, sebetulnya masuk ini ya kan memang kamar tidur utama, jadi yang dipentingkan sebetulnya ini dulu ya. Jadi masuk tuh ya ke sini dulu. Nah, ini ada semacam foyer dulu, dari sini juga bisa ngintip keluar. Di area benturan tuh Mas Am suka menciptakan lobang-lobang ya. Iya. Kayak atau ini ya. Iya, dan ini tuh memang box. Ini kan kayak kalau dilihat eksteriornya, ini box ini sama box ini pisah. Ini kamar tidur utama. Kamar tidur utama visualnya bukan ke depan ya, tapi ke samping. Iya, tapi ke samping. Ini kamar mandinya.